Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dulur kabarnya? Semoga-moga kabarnya apik kabeh dulur. Oke dulur, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bahan aktif mankosep. Ini kan masih sering jadi pertanyaan dulur. Perbedaan dari mankosep biru dan mankosep kuning. Nah, ini saya sebagai pengguna termasuk mankosep, tapi rata-rata yang kuning dulur yang saya gunakan. Kalau biru itu sangat jarang sekali saya gunakan. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit sesuai pengalaman di lapangan dulur. Nah, yang pertama ini adalah mankosep yang warna kuning. Biasanya saya memakai bahan aktif mankosep, ini mereknya Mindset 82 WP. Ini lebih murah daripada yang bermerek Detan. Itu juga mankosep, tapi lebih mahal dulur. Dan Detan itu 80 WP. Kalau Mindset ini lebih murah tapi lebih tinggi, 82 WP. Ini mankosep biru dan mankosep kuning itu sebenarnya sama dulur. Dari golongannya juga sama, dari golongan ditiokarbamat. Nah, manfaatnya pun juga sama. Mankosep kuning dan biru itu sama-sama untuk busuk daun pada semua jenis tanaman. Kita khususkan sebagai busuk daun dulur. Nah, tetapi di sisi lain ada perbedaan antara mankosep biru dan mankosep kuning. Sekarang mankosep kuning dulu. Ini mankosep kuning. Pokoknya semua fungisida yang berwarna kuning itu rata-rata memiliki hangat dulur. Jadi mankosep kuning ini jika kita berikan dosis terlalu tinggi itu akan menyebabkan pucuk kuning. Itu efeknya. Nah, tapi manfaatnya itu untuk busuk daun dulur. Untuk busuk daun cukup ampuh untuk menangani khususnya di musim hujan seperti ini. Nah, ini digunakan jika cuaca itu terlalu terlalu dingin dulur, jarang panas, sering mendung. Kita gunakan mankosep yang warna kuning untuk penghangatan tanaman dulur. Nah, jika cuaca sangat panas, terik matahari itu sangat panas sekali, maka kita hentikan dulu. Kita gunakan fungisida yang dingin-dingin. Itu cara pakainya. Kita singkat, tidak terlalu panjang-panjang. Sebenarnya ini kalau melihat manfaat dari tulisan sangat banyak sekali, tapi kita simpulkan, kita ringkas dulu. Untuk busuk daun pada tanaman ini termasuk bawang merah juga. Nah, mankosep kuning ini sifatnya hangat dan memiliki cara kerja kontak. Jadi yang kena saja dulu, yang diobati oleh mankosep ini, maksudnya terkena oleh penyepraiannya. Nah, kalau mankosep biru dulur, itu rata-rata dulu saya pernah menggunakan tapi tidak saya lanjutkan. Itu sifatnya sebenarnya sistemik, bisa merasuk ke dalam jaringan tanaman. Jadi kan seharusnya itu lebih ampuh lagi untuk penanganan busuk daun. Nah, di sisi lain mankosep biru itu sebenarnya lebih tinggi untuk kandungan yang berada di dalamnya. Biasanya kan ada tulisan zinc plus plus atau mangan plus plus, itu lebih tinggi daripada mankosep kuning. Jadi kalau dilihat dari dari tulisan semuanya, itu mankosep biru lebih tinggi, lebih ampuh, lebih efektif untuk menangani busuk daun pada bawang merah. Nah, tetapi untuk di lapangannya dulur, untuk penanganan busuk daun itu lebih cepat. Itu kan busuk daun itu kan daunnya lebih basah, maksudnya nyanyi dulur. Jadi untuk pengeringan busuk daun itu lebih ampuh menggunakan yang warna kuning. Itu
itu pengalaman di lapangan dulur, tidak teori. Jadi kita gunakan fungisida warna kuning untuk mengeringkan busuk daun pada tanaman termasuk bawang merah. Jadi dulu saya memakai yang warna biru, itu pun ada sedikit kendala, maksudnya pada peraduan dulu, peraduan pada air itu agak sulit, agak lama untuk meratakan pada air. Lebih cepat yang warna kuning dulu untuk meratakan pada air. Nah, jadi ini kesimpulannya, mankoseb biru sama-sama, mankoseb biru dan warna kuning itu sama untuk busuk daun dari golongan yang sama, tetapi kandungannya lebih tinggi yang warna biru daripada yang warna kuning. Tetapi untuk di lapangan itu lebih lebih cepat untuk menyembuhkan busuk daun yang ini warna kuning. Ini lebih cepat lagi untuk penanganan busuk daun. Nah, oke dulur, itu sedikit ringkasan dari pengalaman saya menggunakan fungisida mankoseb warna biru dan kuning. Nah, jadi jika dulur-dulur sudah terlanjur beli untuk mankoseb yang warna biru, itu lebih baik digunakan untuk pencegahan saja dulur. Itu kan sifatnya sistemik, bisa mencegah dari dalam. Jadi luar dan dalam itu bisa dicegah dulur dari busuk daun. Nah, tapi untuk pengobatan itu lebih baik seperti tadi kita gunakan yang warna kuning. Nah, jadi jika sudah beli jangan tidak digunakan lur, tetap digunakan untuk pencegahan saja. Nah, jika ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan-pertanyaan dari dulur-dulur yang perlu dipertanyakan, itu bisa ditanyakan pada kolom komentar. Nanti buat kita rembukan dulur, atau kita belajar bersama supaya kita lebih tahu lagi, lebih jauh lagi untuk bahan aktif mankoseb. Oke dulur, cukup sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.